Biar makin semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Adanya wabarakatuh. nggak gitu? Nggak gitu, Alhamdulillahirabbil Gus? alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, serta bersilaturahmi pada kajian malam hari ini yang rutin setiap hari Ahad malam dan juga di setiap Rabu malamnya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Amin. amin ya robbal alamin. Amin Jadi deh. ya robbal Salawat alamin. serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana Sallallahu beliau alaihi Nabi wasallam. yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya robbal Baik, alamin. Alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini sudah mencapai 45 partisipan, Masya Allah ya. Untuk malam hari ini kita perdana Bapak Ibu semua. Selain kita join di Zoom, khususnya aplikasi Zoom ini kita akan ada batas maksimalnya hingga 100 peserta saja ya. Nanti Oh gitu. untuk selebihnya bisa masuk ke aplikasi YouTube-nya ya. Kita ada akun YouTube-nya juga sedang siaran langsung. Jadi bagi yang terkendala masuk Zoom pada malam hari ini nanti bisa mampir ke YouTube-nya seperti itu. Baik, sebelum itu, Rekaman ya. iya betul Ibu Susmiati Hmm. rekaman di streaming YouTube-nya ya. Iya iya. Sebelum kita masuk materi nih Bapak Ibu semua, kabarnya bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang aku juga udah sehat. Alhamdulillah Kayaknya sehat nggak ya. jelas deh. Suaranya pecah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sehat selalu sehat, yang kurang fit kita doakan Amin. mudah-mudahan segera Amin. diberikan kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Baik Bapak Ibu semua, kira-kira ada yang tahu materi apa nih yang akan kita bahas malam hari ini? Belum teh, belum tahu teh apa teh. Apa ya kira-kira? Saya juga Oke. belum Sepanjang tahu. jalan tol. Masya Allah, betul sekali. Insya Allah kita akan sama-sama menyimak materi pembelajaran mat panjang ya. Mungkin bisa disebut Hmm. panjangnya seperti jalan tol ya, Masya Allah. Dan untuk malam hari ini juga kita dibersamai oleh salah satu asatid kami, yaitu ada Ustadz Rozak ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Kita sapa terlebih dahulu. Afan. Kohos, Rojak. Kohos. Nah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz untuk malam hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu, Teh Syifa, insyaallah. Alhamdulillah sehat juga Ustadz ya. Sepertinya Ustadz Rozak pun juga sudah siap ya untuk men-sharekan, membahas materi yang unik pada malam hari ini Ustadz ya. Insyaallah. Insya Unik dan Allah. menarik ya, Masya jalan Allah tol. tuh, dari judulnya saja sudah menarik dan juga unik, Masya Allah ya. Oke, Bapak Ibu semua kira-kira Bapak Ibu juga sudah siap ya? Alhamdulillah sudah teh. Alhamdulillah sudah, Masya Allah. Boleh disiapkan untuk catatannya, juga Ya. musafnya. Mudah-mudahan jaringannya juga stabil ya, dan materi yang kita dapat juga Amin. bermanfaat, dapat kita terima dengan baik. Amin ya Baik, kalau robbal begitu, alamin. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, sifat serahkan kepada Ustadz Razak. Silakan Baik. Ustadz. Terima kasih Teh Syifa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wa fi ayatil ukhra warattilil qur'ana tartila wa fi ayatil ukhra wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Baik Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahman dan rahimnya kita dipertemukan pada malam hari ini bisa bersilaturahim Bapak Ibu ya, sekalipun hanya melalui virtual Zoom meeting ini. Tetapi mudah-mudahan ini kemudian tidak mengurangi ya khidmatnya kita pada malam hari ini dalam tholabul ilmi, dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dalam rangka tholabul ilmi ini menjadi ikhtiar bagi kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Mengapa saya katakan menjadi manusia yang terbaik? Sebab itu adalah sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baiknya orang di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mau mengajarkannya. Maka otomatis Bapak Ibu ya, kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sedang berikhtiar menjadi manusia terbaik, disebabkan karena kita mau belajar, dan kemudian setelah selesai kita belajar kita bisa ajarkan kembali. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Abdul Razak Amir. Mungkin ini kali pertama kita bertemu Bu ya, atau mungkin yang mengikuti kelas tahsin ya sudah pernah bertemu ya melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semua juga pada malam hari ini sehat-sehat semuanya Ibu ya. Bapak sehat-sehat semuanya. Dan mudah-mudahan juga pada malam hari ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ibu Bapak Rabbal sobat ngaji Allah muliakan ya, seperti yang saya bacakan tadi bahwa kata Allah dalam Al-Qur'an warattilil qur'ana tartila. Kita memiliki kewajiban untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, tartil di sini tentu ada aturan mainnya. Nah, oleh karenanya layaknya kita sedang berada di jalan raya, Bu ya, maka ada aturan lalu lintas yang harus kita taati. Pun demikian halnya ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki aturan ya yang mengikat bagi kita, yang mana kemudian aturan tersebut akan menyelamatkan kita dari dua kesalahan, yaitu lahnul jali dan lahnul khafi. Nah, ya, betul, ya. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita untuk mempelajarinya, ya. Bahkan kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mempelajari Al-Quran terbata-bata dan juga misalkan ada yang mahir, dua-duanya dapat pahala, Bu. Ibu, Bapak, sobat ngaji yang hadir pada malam hari ini, jika membaca sesuatu saja tulisan manusia salah, pasti dimarahin, Bu ya. Pak ya, pasti dimarahin. Tapi, Masya Allah luar biasa. Allah mengatakan ya, kata Nabi, kamu baca Al-Quran terbata-bata sekalipun, salah sekalipun, gak akan dimarahin sama Allah, Bu. Yang ada justru Allah kasih pahala. Nah, double. Double lagi, Bu. Betul ya, double. Jadi masa kita nggak tertarik ya? Kalau manusia kita baca sesuatu kita dimarahin, Bu ya, bahkan mungkin dianggap kurang teliti dan sebagainya. Tapi Allah ketika kita baca salah tetap Allah kasih reward kepada kita, Allah kasih pahalanya kepada kita. Jadi mari kita tetap semangat, Bu ya, membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, generasi mahjuro, jauh dari Al-Quran. Jadi sering saya sampaikan Bapak Ibu ya di kelas tahsin, Bapak Ibu jangan berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran kalau Bapak Ibu hubungan dengan Al-Quran saja itu jauh. Nah, layaknya Bapak Ibu misalkan ya punya teman baru pertama kali ketemu, terus ketemu lagi lama sekali, tapi udah ngaku-ngaku sebagai teman dekat, padahal ketemunya juga mungkin di bandara, hanya say hello saja, tetapi sudah mengaku bahwa itu teman dekat saya. Nah, otomatis Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mendengar,
Kenapa mengaku teman dekat ya? Padahal perasaan baru pertama kali bertemu dan itu pun hanya di bandara dan say hello misalkan. Nah, pastikan ada perasaan demikian. Pun halnya dengan Al-Quran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jarang baca Quran, rumahnya jarang dihiasi dengan Al-Quran, maka jangan ngarep bahwa Al-Quran akan mengakui kita sebagai sahabatnya dan Al-Quran mau memberikan syafaatnya kepada kita. Nah, ini kenapa? Karena dia juga pasti, Al-Quran juga pasti ngerasa, duh kamu ini jarang baca Quran, padahal Allah sudah jamin kemudahannya, salah pun Allah kasih pahala, tetapi kamu ini jarang sekali baca Al-Quran, maka bagaimana mungkin aku mengakui kalian itu adalah teman karibku. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita merajut kembali hubungan kita dengan Al-Quran, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran kemudian mengakui kita sebagai sahabatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Baik Rabbal Ibu Bapak Alamin. Sobat Ngaji yang Allah muliakan, seperti yang sudah Bapak Ibu ya, yang seperti kajian Tahsin Akbar lainnya, kita akan terlebih dahulu tadarus Bu ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu barangkali ayatnya sampai di ayat berapa? Ayat 97 Ustaz. 97, betul Bapak Ibu ya, Ya. insyaallah. Oke Bapak Ibu, insyaallah malam hari ini kita awali dengan tadarus terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu kemudian memute-kan mikrofonnya dan boleh diikuti ya, tetapi dengan catatan mikrofonnya di-mute-kan. Baik, dan juga Bapak Ibu ya, tak lupa untuk kemudian nanti jika ada yang salah Bapak Ibu ya, salah huruf ataupun salah harokat, tolong dikoreksi ya, boleh dengan cara menuliskan koreksinya di kolom komentar atau bisa langsung mengeluarkan suara, meng-on-kan mikrofonnya, boleh ya. Baik, di surat Al-Baqarah ayat 87 Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما
ينزل الله من فضله على من يشاء من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu Sobat Ngaji yang Allah muliakan, itu untuk tadarus kita pada malam hari ini untuk mengawali pembelajaran kita. Ya Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang dikoreksi ayat 93 bi sama. Insyaallah, barakallahu fiik Pak. Afwan Ustadz. Ya Ibu, Saya salah dengar. Tadi di ayat 97 ya? Ya, betul Ibu, di ayat terakhir.
Maaf, yang tadi itu di atas lagi lembaran sebelumnya, Ustadz. Ayat terakhir lembaran sebelumnya kayaknya 93 ya. 93, Oh iya. silahkan. Kalau saya tidak salah dengar, Ustadz, di kata wa'id akhadna matobinya tadi nggak dibaca panjang ya. Oh Terus ya, yang bawah baik, terima kasih eh Bu. Terus, apa ya? Apa ya? Mana ya? Oma ya, yang paling baris bawahnya itu Ustadz. Bisa biimanikum. sama ya murukum. Ma-nya juga tadi lepas mata bi-nya. Apa ya Ustadz? Untuk Ya, saya yang mendengar, mudah-mudahan bunda-bunda yang baik. lain Sama-sama bisa Ibu, nggak apa-apa Ibu. Nah, saya juga manusia Ibu, nggak apa-apa. Insya Allah. Barakallahu fiik Ibu, terima kasih Bu ya sudah mengingatkan. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Di ayat 93 katanya bi sama, betul ya. Di ayat 93 kurang panjang, betul. Baik. Terima kasih Bu, insyaallah ya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu mau nyewa rumah itu katanya 6 bulanan si Spamto itu. Jadi Baik. tanya mama lagi. Kayak mana mau itu? Itu adalah kayak dalam musyawarah kalau memang harus mau Ya. disewakan dia sudah Baik Bapak Ibu, bilang terima mungkin kasih ya atas koreksiannya. bilang Baik, kan. insyaallah tadi ya mad tobi'i pada ayat 93 di kalimat bi sama ya kurang katanya madnya ya tidak dibaca. Baik, terima kasih Bu. Barakallahu fiik. Baik, Ibu Bapak sobat ngaji yang Allah muliakan ya. Kalau tidak ada lagi, insyaallah kita akan masuk kepada kajian kita pada malam hari ini, yaitu adalah jalan tol. Betul Bu? Betul Ustaz. Nah, jalan tol Bu ya. Masya Allah. Ibu pernah mendengar jalan tol Ibu? pernah Ustadz. Nah, Aku Ustaz. baru kali mendengar istilahnya nih Sasin. Pernah Bu ya mendengar jalan tol Bu ya? Pernah. Bu, yang kebayang sama Ibu jalan tol itu apa Bu? Coba Bu. Jalan panjang. Bebas hambatan. Bebas hambatan Bu ya. Panjang, betul ya. Muter Bu ya, jalan tol. Nah, Bapak Ibu sengaja judulnya adalah jalan tol ya karena memang jalan tol tersebut, kalimat tol itu diambil dari kata towil atau tul, yang memiliki makna yaitu panjang, ya. Jadi panjang itu kalau dalam bahasa Arab ya disebutnya tul. Nah, makanya apa namanya disebut jalan tol berarti jalan yang panjang. Nah, itu tetapi jalan Bu ya infrastruktur ya transportasi. Tapi ketika misalkan masuk kepada bacaan Al-Qur'an, maka yang tergambar oleh kita adalah bacaan yang panjang. Panjangnya itu berapa harokat Bu? 6. Nah, ada yang 6, ada yang berapa lagi Bu? 5. 5, ada yang 5, 4, 6, betul. 4. Nah, 2 baik. Jadi Jadi tema kita pada malam hari ini jalan tol sebab diambil dari kata towilun, ya, towil panjang atau tul panjang, ya. Baik. Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, maka pada malam hari ini insya Allah yang akan kita bahas adalah mad yang panjang. Nah, sebelum saya masuk kepada materi, Bapak Ibu ya ingin saya tanyakan kira-kira mad itu ada berapa? Mad Ada 2. wajib. Mad wajib ada 2. 2 Ustaz. Mad ada 2. Apa aja Ibu? Mad wajib, mad far'i, mad tabi'i. Nah, Ustaz. ya coba Bu, ada yang mad wajib. Ya terus, apalagi Topi'i Bu? Ustaz. Mad far'i sama mad tabi'i Ustaz. Mat Nah, far'i sama mat topi'i. Mat far'inya dibagi laki-laki Ustaz. ya betul. Ya jadi Ustaz. Bapak Ibu, mad itu cuman ada 2. Ya, Ya, cuman ada 2. Satu, mad far'i. ya. Mat Satu itu adalah topi'i. mad far'i, ya, mad far'i, Satunya mat topi'i. ya. Dan mat Satu asli. mad asli,
atau mat tabi'i. Dua mat far'i. Nah, Ya. jadi Ibu kalau misalkan mendengar mat itu ada berapa? Cuman ada dua. Ya. Mat asli, yang kedua adalah mat far'i. Kalau yang satu mat asli berarti yang dua mat palsu. Ya. Ya. Itu, ya. Kalau yang satu mat asli, maka yang kedua adalah mat palsu atau yang kita kenal dengan mat far'i. Nah, mat asli itu sering kita namakan juga dengan mat tabi'i. Betul Bu ya? Tabi'i. Nah, mat tabi'i itu ada dibaca berapa harokat Ibu? Dua. Ya, dibaca dua harokat. Harokat. Nah, Satu alif. jadi dua harokat. Ya, dibacanya dua harokat. Sedangkan mat far'i itu adalah bacaan yang panjang. Panjangnya itu ada berapa Ibu? Bapak? Ada 4, 5 sampai Ya, 6. 4, ada 5, ada 6. Ya. Makanya dia disebut tul. Tul itu panjang karena bacaannya itu melebihi dari 2 harokat. 4, 5, dan 6. Ya. Nah, mat far'i ini kemudian terbagi lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu? Mat far'i terbagi berapa? Mat wajib, mas jaiz, Mat wajib. mat lazim. Satu, ada mat wajib. wajib. Kemudian Mat jaiz. mat jaiz. Terus ada lagi Bu? Lazim. Tawilah. Ilan, iwan. Mat wajib, mat jaiz, mat lazim. Terus ada lagi Bu? Arid. Mat arid, ya arid li sukun. Terus Mat alif sukun, mat lin, mat iwat, mat badal, mat sila kosiro, mat sila tawila, nah, mat lazim. Masya Allah, betul ya. Nah, dari semua yang Bapak Ibu tadi sebut itu, ya, itu adalah masuk kepada kategori mat far'i. Jadi kalau Ibu Bapak ditanya, mat itu ada berapa? Jangan jawab mat wajib, atau mat jaiz, atau mat lazim, ya, atau mat lin, atau mat arid li sukun. Tapi jawabnya cuma ada dua. Satu, mat asli. Yang kedua, mat far'i. Nah, ya. Jadi yang kita bahas itu adalah satu mat, mat asli. Yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i ini yang masuk pada kategori tul, bacaan yang panjang. Ya. Nah, mat far'i ini yang masuk pada kategori mat yang panjang. Ya. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, insya Allah malam hari ini kita fokuskan pada dua, ya, yaitu mat wajib dan mat jaiz. Ya, mengapa? Sebab terkadang Bapak Ibu ya, ini PR kita bersama yang terjadi di masyarakat kita, mat wajib dan mat jaiz ini sering tertukar. Nah, sering terbalik ya. Yang wajib disebut jaiz, yang jaiz disebut wajib. Bahkan ya, yang seharusnya dibaca 4 ya, ada yang membacanya 6. Bahkan ada yang justru membacanya 2. Padahal kalau 2 itu sudah masuk mad asli. Ya, tidak boleh diganggu gugat karena tabiat dari mad asli itu ya cuman 2 harokat saja. Tidak dikurang, tidak ditambah. Selainnya adalah mat far'i. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Apa itu mat far'i? Nah, sebelumnya kita diberikan ya oleh Sulaiman Al-Jamzuri dalam nazomnya, wal akharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjalan. Jadi mat far'i itu dan mat yang lain. Dan mat yang lain itu maksudnya apa? Selain dari mat asli. Tadi kan Bapak Ibu matnya itu ada 2. 1 mat asli, 2 mat far'i. Maka pada nazomnya Sulaiman Al-Jamzuri, wal akharul far'iyu. Nah, dan mat yang lain ini itulah yang disebut dengan mat far'i. Ya. Nah, wal akharul far'iyu dan mat yang lain. Akhar di sini adalah
setelah mad asli adalah far'iyu. Yaitu apa? Mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjalan. Mad yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Jadi mad far'i itu ada yang bergantung pada sebab. Sebabnya ada hamzah atau sukun. Nah, ini ya yang disebut dengan mad far'i. Belum dibagi Bapak Ibu ya, belum. Tetapi jika ada hamzah atau sukun, maka yang menjadi sebab dibaca panjang, maka itu disebut mad far'i. Jadi Bapak Ibu misalkan menemukan seperti mad wajib, mad jaiz, itu adalah bagian dari mad far'i. Nah, dalam mad far'i ini ada yang dibahas Bapak Ibu, yaitu yang pertama yang diambil itu adalah mad muttasil dan munfasil. Muttasil itu wajib atau jaiz Bapak Ibu? Jaiz apa wajib? Wajib, Jaiz. Ustaz. Wajib, Ustaz. Wajib. Jaiz munfasil. Wajib Jaiz. muttasil atau jaiz Jaiz. muttasil? Munfasil. Nah, Jaiz. betul. Kalau mat tasil adalah mat wajib Ustaz. Nah, betul Bu ya. Is. Ya, kalau muttasil itu wajib, ya. Kalau Munfasil. munfasil itu jaiz. Jaiz. Nah, Bapak Ibu ya, ingat baik-baik, muttasil itu identik dengan wajib, sedangkan munfasil identik dengan jaiz. Nah, ya, dengan jaiz. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Nih, ya. Tanda mad 45 harokat itu apabila tanda alis bertemu dengan hamzah. Karena tadi Bapak Ibu, pengertian mad far'i itu adalah sebab. Nah, tergantung pada sebab hamzah atau sukun. Maka yang pertama adalah yaitu hamzah. Hamzah yang dimana tanda mad panjang itu ya dicirikan atau identik dengan tanda alis bertemu dengan hamzah. Perhatikan baik-baik. Tanda alis bertemu dengan hamzah. Atau alis bertemu alif yang berharokat. Nah, ini hamzah, ini alif berharokat Bapak Ibu. Ya. Atau bisa Bapak Ibu lihat di sini, ya. Nah, ya bisa Bapak Ibu lihat bahwa yang 4 harokat, yang mad far'i itu adalah ketika tanda alis. Nah, ini Bu, tanda alis bertemu hamzah. Maka dibacanya tul, bacaannya harus panjang. Kalau kita praktekkan dalam Al-Quran, nah Bapak Ibu, ya, kalimat tadi kita balik lagi ke pengertian yang tadi. Wal akharul far'iyu mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjalan. Kemudian pengertiannya adalah jika tanda alis. Nah, ini tanda alisnya bertemu dengan hamzah atau alif berharokat. Kebetulan di sini adalah alif berharokat. Maka ya, dasarnya ketika alis bertemu alif berharokat, Bapak Ibu harus memanjangkan bacaannya. Ya, harus memanjangkan bacaannya. Yang kebetulan di sini adalah alis bertemu alif berharokat. Lalu misalkan ada tidak yang alis bertemu hamzah? Ada. Ja'a. Nah, kalimat di sini pada Al-Qur'an ya ayat 92 ada tanda alis bertemu dengan hamzah. Maka Bapak Ibu juga sama. Bacaannya harus tul, dipanjangkan. Tidak boleh dipendekkan. Kita belum masuk pada istilah wajib dan jaiz. Ya belum. Tapi kita masih masuk pada dasar dari mad tul. Ya, atau mad yang panjang itu adalah memanjangkan bacaan. Ketika Bapak Ibu menemukan tanda alis bertemu hamzah, atau tanda alis bertemu alif berharokat, ya, tanda alis bertemu alif berharokat, maka Bapak Ibu diharuskan memanjangkan bacaan. Tidak boleh dipendekkan. Nah, ini ya,
Tidak boleh dipendekkan, harus dipanjangkan. Nah, atau yang tadi ya, alis bertemu alif berharokat. Maka Bapak Ibu pun sama, harus memanjangkan bacaannya. Nah, dari sini ketika alis bertemu hamzah, Bapak Ibu, disebutlah dia sebagai mad wajib muttasil. Ingat, wajib muttasil identik dengan alis bertemu dengan hamzah. Nah, ini alis dengan hamzah disebut mad wajib muttasil. Kalau di Quran berarti ini bertemu dengan hamzah disebut mad wajib muttasil. Bacaannya 4 sampai 5 harokat. Ya, Bapak Ibu bacanya 4 sampai 5 harokat. Atau misalkan 5 tidak nyampe, patok, putuskan, Ibu harus membaca 4 harokat. Maka itu wajib. Yang kedua, alis bertemu alif berharokat. Nah, Bapak Ibu harus membacanya juga sama, 4 sampai 5 harokat. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa, duh Pak Ustadz, nafas saya ini pendek, ya tidak mungkin sampai kepada 5 harokat, maka Ibu harus boleh mengambil yang 4 harokat. Diputuskan, saya baca alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokat, itu dengan bacaan yang panjangnya 4 harokat. Nah, kalau Bapak Ibu dipendekkan, maka ya ini akan masuk kepada ranah mad asli. Ya, ranah mad asli, bukan mad yang panjang. Nah, ini mad alis bertemu alif berharokat disebut mad jaiz munfasil. Itu adalah 4 sampai 5 harokat. Bapak Ibu, ya. Jadi 4 sampai 5 harokat itu harus Bapak Ibu baca. Misalkan seperti tadi, walaqad ja'akum Musa. Nah, ja'anya di sini harus dibaca panjang. Yang terjadi di kita, kalau Ibu mungkin mendengarkan, Bapak mendengarkan ya di masjid-masjid ketika tadarusan, bacaan panjang ini selalu tidak dibaca panjang. Seringkali walaqad ja'akum Musa, panjangnya betul tapi kurang. Nah, ya. Ada yang demikian, dan bahkan mungkin masih banyak Bapak Ibu ya yang membaca mad wajib dan mad jaiz itu dibaca pendek. Padahal hukumnya itu harus dibaca panjang. Ukurannya 4 sampai 5 harokat. 4 harokat Ibu putuskan jika Ibu misalkan tidak sampai atau Bapak nafasnya pendek, ya, maka diputuskan untuk saya mengambil yang 4 saja, ya. Nah, mad wajib ini dan mad jaiz. Ingat, wajib muttasil pertemuan antara alis dan hamzah, kemudian jaiz munfasil pertemuan antara alis dan alif berharokat. Jangan terbalik Bu, ya. Jangan, jaiz itu adalah alis bertemu hamzah, wajib alis bertemu alif berharokat. Nah, itu adalah yang terbalik. Ya. Sejatinya alis bertemu hamzah mad wajib muttasil, ya. Kemudian jaiz munfasil itu adalah alis bertemu alif berharokat. Ingat, alif berharokat. Ya. Nah, itu adalah untuk bacaan panjang yang tergantung pada sebab hamzah. Nah, kalau tergantung pada sukun, tergantung itu maksudnya karena ada sukun dia dibaca panjang, Bu ya, karena pertemuan alis ini. Ya, ciri dari mad yang panjang ini adalah alis bertemu hamzah atau alis bertemu alif berharokat. Cuman ada catatan Bapak Ibu. Nah, ini sering kali. Apakah mad yang panjang 4 sampai 5 harokat ini kita ambil dari mad jaiz dan mad wajib. Apakah harus alis bertemu hamzah atau alis bertemu alif berharokat baru dibaca 4 sampai 5?
pertanyaannya adalah bagaimana kalau tanda alisnya itu hilang, yang ada cuman alif bertemu dengan hamzah atau alif bertemu dengan alif berharokat, maka wajib tidak membacanya 4-5 harokat. Nah, ini jarang diketahui Bapak Ibu ya, karena kita selama ini patokannya hanya kalau alis bertemu hamzah itu dibaca 4, pokoknya ada tanda alisnya saja. Atau alis bertemu alif berharokat, yang ada tanda alisnya dibaca 4. Kalau tidak ada tanda alisnya, tidak usah dibaca 4, tetap dibaca 2. Padahal, nah Bapak Ibu, tidak selamanya tanda alis ini menjadi patokan. Menjadi patokan, ya, dibaca 4-5 harokat. Ternyata ada, yaitu jika huruf mad 2 harokat yang alif bertemu dengan hamzah, ya, ini Bu ya, catatan tambahannya adalah jika jika alisnya hilang, tetapi ada huruf mad 2 harokat yaitu alif, Bapak Ibu ya, ini alisnya ini hilang, cuman ada tanda alifnya saja, dan itu adalah mad tobi'i. Bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif berharokat, maka Bapak Ibu tetap harus membaca 4-5 harokat. Itu Bu, karena ada di Quran. Ya, ada di Quran, ya, kalau Bapak Ibu teliti, ada di mushaf yang mana tanda halisnya itu hilang. Nah, tanda halisnya itu hilang, tetapi orang membacanya 2 harokat. Seperti kalau tidak salah masih ada di dalam surat Al-Baqarah Bu, ya, ayat 283 kalau tidak salah, ya, nanti kita cek. Nah, itu tanda alis ini itu hilang. Yang ada tanda mad tobi'i yaitu alif bertemu hamzah. Nah, ya, bisa nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, betul ya, 286, mohon maaf. Ya, nah ini warhamna, perhatikan baik-baik ya. Kemudian anta. Di sini ada pertemuan antara huruf mad alif. Ya, huruf mad. Ingat, huruf mad ya, alif bertemu dengan alif berharokat. Huruf mad asli itu kan satu Bu, alif, waw, dan ya. Betul Bu ya? Alif, waw, dan ya. Nah, di sini adalah mad tobi'i. Warhamna, mad tobi'i. Tetapi setelahnya itu ada alif berharokat. Maka, nah ini tambahannya. Jika ada tanda mad tobi'i, alif ini bertemu dengan alif berharokat, maka dia tetap dikatakan sebagai mad jaiz munfasil, atau seandainya dia bertemu dengan hamzah, maka tetap disebut mad wajib muttasil. Jadi ternyata cirinya itu Bapak Ibu, tidak selamanya tanda 4-5 harokat itu harus alis. Bisa saja alisnya itu hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, tanda alisnya ada, tetap dibaca 4-5, tetapi tandanya hilang, tetap dibacanya 4-5 atau 4 harokat. Nah, yang dimaksud oleh saya itu adalah kalimat ini Bu. Alifnya ini bertemu dengan hamzah yang ini, maka dia tetap dibaca 4-5 harokat. Jadi ketika Bapak Ibu membaca wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, kecuali Bapak Ibu berhenti di sini di waqaf. Tapi rata-rata di kita ketika membaca ayat ini selalu disambungkan waghfir lana warhamna anta maulana. Padahal di sini ada mad 2 harokat bertemu dengan alif berharokat. Yang pada mad far'i, ya, khususnya mad jaiz dan mad wajib itu, jika tanda alisnya hilang, hanya ada mad tobi'i alif bertemu dengan alif berharokat, maka fungsi mereka atau hukum mereka tetap sama. Dibaca 4-5 harokat. Dan ini ada Bu di Al-Quran ya. Ada di surat Al-Baqarah yang alisnya itu hilang ya.
kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah sama ayat 195, kemudian di surat Al-A'raf juga sama, ada pertemuan huruf mad ya, mad 2 harokat yaitu alif bertemu dengan alif berharokat. Nah, itu juga sama, tanda alisnya di atasnya itu hilang. Nah, ini ya, tanda alisnya itu hilang. Padahal ya kaidahnya demikian. Jadi tidak selamanya halis itu ada. Nah, ini Bu. Terjadinya panjang 4-5 harokat itu bukan hanya karena ada tandanya alis. Nah, ini ya. Ini saya ini ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak selamanya tanda alis itu menjadi ukuran bacaan 4-5 harokat. Akan tetapi terjadinya panjang mad 4-5 harokat karena, nah ini ada karenanya. Sebabnya itu mad 2 harokat dengan huruf hamzah. Pertemuan mad 2 harokat dengan huruf hamzah baik dalam satu kata maupun dua kata. Nah, mad 2 harokat ini yang mana? Nah, kan waw juga sama Bapak Ibu ya, mad 2 harokat, waw sukun. Kemudian ya sukun. Nah, di sini hanya alif saja. Ya, alif saja. Jika alif ini bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca 4-5 harokat. Kemudian, nah, ini ada kasus yang terjadi di kita ketika pertemuan tadi Bu ya, di yang sering terjadi di masyarakat ya, di dalam mushaf Al-Quran Indonesia itu yang tidak disertai tanda alis. Nah, ini bisa dicek sama Bapak Ibu, barangkali memiliki Qur'annya, sedang memegang Qur'an, bisa dicek betul tidak ya, tanda alisnya itu hilang. Nah, tidak dituliskan. Nah, ternyata ada di surat Al-Baqarah tadi saya sampaikan. Kemudian Al-Baqarah 195, Al-A'raf ya, kemudian juga ada di surat Al-Insyiqaq. Nah, ternyata itu semua tanda alisnya hilang. Hanya ada pertemuan mad 2 harokat yaitu alif bertemu alif berharokat. Nah, apakah dibaca 2 harokat atau tetap 4? Nah, Bapak Ibu tetap dibaca 4 kecuali Bapak Ibu wakaf. Nah, jika Ibu wakaf di sini misalkan, maka Ibu boleh baca 2. Tapi rata-rata yang saya dengar, Bapak Ibu ya, yang atau mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan, rata-rata pada ayat ini, terutama yang ini Al-Baqarah itu sering diteruskan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Suka ada yang begitu. Nah, ternyata kalau tidak diwakafkan, maka fungsi 4-5 harokat itu harus ada di sini. Harus ada. Jadi tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh hilang. Jadi tetap Bapak Ibu, warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, tetap dibaca 4 atau 5 harokat ya. Kalau tidak sampai tadi nafasnya maka boleh dibaca 4. Nah, kemudian Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan ya, itu adalah untuk mad jaiz dan mad wajib. Jadi yang terjadi di kita, mad wajib itu selalu dibaca 2 ya, kadang tidak sampai 4. Nah, padahal di situ juga disebutkan wajib. Yang namanya wajib maka Ibu harus patuh pada aturan tersebut. Wajib. Kemudian mad jaiz. Jaiz itu 4-5. Pak Ustadz, tapi ada yang mengatakan boleh 2. Betul, boleh 2. Itu adalah pada torikoh yang lain, pada jalur yang lain. Tapi bukan membolehkan 2 terus 2 saja begitu, tidak Bu. Ada aturan mainnya juga ya. Pada pada torikoh yang lain, mad jaiz ini boleh dibaca 2, tetapi ada aturannya. Jadi tidak serta-merta kita baca 2 saja gitu. Nah, itu untuk yang bacaan panjang. Yang pertama adalah mad jaiz dan mad wajib mutasil. Jadi Bapak Ibu catatannya adalah yang mesti diperhatikan ketika Ibu membaca ini dalam
di Al-Quran khususnya. Nih Bapak Ibu ya, ingat. Ini dibacanya 4 harokat. Kalau Bapak Ibu nafasnya panjang boleh 5. Ya. Terus kemudian mad jaiz ini pun sama. Ya, dibacanya 4 atau 5. Ya. Ustaz, tapi saya pilih 2. Maka Ibu memilih jalur torikoh yang lain. Ya. Karena ada yang membolehkan 2 harokat, tapi itu menurut yang lain. Tetapi kita pada malam hari ini memfokuskan mad jaiz dan mad wajib itu dibaca 4 harokat. Ya, kita fokus 4 harokat di situ saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya ada juga kemudian mad selain mad wajib dan mad jaiz itu ada lagi mad yang panjang. Apa Bapak Ibu? Selain mad jaiz dan mad wajib? Apa Bu yang panjang? Nah, Mad lazim, Ustaz. Nah, ini Bapak Ibu, mad lazim. Mad lazim kalimi musaqqal atau yang sering kita balikan. Mad lazim musaqqal kilmi. Biasa begitu Bu ya, Bapak ya, yang terjadi di kita. Mad lazim musaqqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, ya, ini adalah sama, bacaan panjang juga Bu. Bacaan tul panjang 6 harokat. Ya, dibaca 6 harokat panjangnya. Mad farki. Ya. Kemudian mad lazim itu adalah, nah ini Bapak Ibu, pertemuan antara alis bertemu dengan tasydid. Nah, alis bertemu dengan tasydid. Kemudian alis bertemu sukun. Nah, nih ya, alis bertemu dengan tasydid, alis bertemu dengan sukun. Nah, ini maka ketika pertemuan itu terjadi, alis bertemu tasydid, alis bertemu sukun, maka mengharuskan kita membacanya itu dipanjangkan. Ya, tul panjang, sepanjang 6 harokat. Ya. Nah, seperti di surat Al-Fatihah. Nah, tapi Bu ya, seringkali kita mendengar imam-imam masjid waladhdallin. Nah, ya, ada yang membaca kurang dari 6 harokat. Pak Ustadz, misalkan Bapak Ibu, yang sering kita keluhkan itu adalah, Pak Ustadz, nafas saya tidak sampai ke 6 harokat. Bagaimana cara mengatasinya? Bapak Ibu, cara mengatasi nafas kita yang misalkan tidak sampai pada mad yang 6 harokat atau 4 atau 5, maka percepat temponya Bapak Ibu. Ya, harus dipercepat temponya. Karena biasanya yang bacaan tempo lambat itu mempengaruhi nafas kita, sehingga kita tidak sampai kepada mad yang 6 harokat. Nah, di sini yang masuk pada kategori mad yang mad panjang itu adalah ini mad lazim dan mad lazim mukhaffaf kilmi dan musaqqal kilmi. Pertemuan antara alis dan tasydid dan alis serta sukun. Alis dan sukun itu ada pada surat Yunus, Bu Bapak Ibu. Nah, ini seperti al-ana. Kemudian ada di surat Al-Fatihah, ya. Ini bisa banyak kita temukan alis yang bertemu tasydid ini banyak, ya. Di surat An-Nazi'at, kemudian di surat Abasa juga ada, ya. Kemudian di ayat yang lain juga ada, ya. Nah, pertemuan alis dengan tasydid ini, ingat itu adalah dibacanya 6 harokat. Betul, di Al-Fatihah itu di ayat 7. Kemudian di surat An-Nazi'at. Kemudian ada lagi di surat Abasa. Nah, ada ya. Nah, sedangkan alis yang bertemu sukun ini adalah ada di surat Yunus, Bapak Ibu. Ada di surat Yunus. Nah, Bapak Ibu, sobat ngaji yang Allah muliakan, tinggal kita membedakan yang mana musaqqal, yang mana mukhaffaf. Bapak Ibu, apa itu musaqqal? Masih ingat? Musaqqal. Diberatkan, kan? Diberatkan, thiqal, ya.
disebutnya adalah mutsaqqal, ya. Mutsaqqal itu berat. Nah, diberatkan. Yang mana yang diberatkan itu adalah ketika ini Bapak Ibu ya, tanda alis bertemu dengan tasydid. Nah, maka dia disebut mutsaqqal, berat. Ya. Waladdallin. Al-haqqah, berat. Ya. Nah, itu dibacanya 6 harokat Bapak Ibu ya. 6 harokat. Ustadz gimana kalau cuma 2 atau kalau 2 ma itu adalah mad tobi'i Bu ya, bukan mad lazim. Gimana kalau kita baca 4 atau itu mad 4 itu adalah mad wajib ya dan mad jaiz. Maka dia harus dibaca 6 harokat ya atau 6 ketukan. Nah, 6 ketukan ya. Dibaca 6 ketukan sebab dia adalah mad lazim musaqqal kilmi. Adapun alis bertemu sukun pun demikian halnya Bapak Ibu, dibaca 6 harokat. Ya, tidak ada yang 7 Bapak Ibu. Tidak ada yang 7 harokat ya. Ini adalah 6 harokat. Nah, sama ketika alis bertemu sukun itu juga adalah bagian dari mad yang panjang. Makanya di sini Bapak Ibu ya, kalau Ibu baca ya dalam kitab tajwid Tuhfatul Atfal ya, Tuhfatul Atfal, walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwilan. Jika sukun bersambung setelah mad baik secara wasol atau waqaf maka ini adalah mad lazim. Tuh Buya ada tuwila. Nah, tuwila. Kemudian di Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan walazimu in ja'a ba'da harfi mad sakinun halaini wa bituli yumad. Mad lazim itu apabila setelah huruf mad ada huruf sukun pada 2 keadaan. 2 keadaan di sini adalah 1 wasol, yang kedua waqaf. Baik itu wasol ataupun waqaf, maka memanjangkannya 6 harokat. Maka disinilah Bu ada kalimat tul, panjang, memanjangkannya tul. Makanya jangan-jangan jalan tol itu terinspirasi dari Imam Ibnu Al-Jazari Bu ya, yang panjang itu harus dibaca tul ya, makanya jalan tol. Nah ini pun sama halnya Bapak Ibu ketika menemukan tanda alis bertemu dengan sukun, kemudian tanda alis bertemu dengan tasydid ya, yaitu mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal, Bapak Ibu harus membacanya dipanjangkan 6 harokat. Mad wajib juga sama, alis bertemu hamzah, alis bertemu alif berharokat, maka harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Terutama yang wajib itu wajib, mad lazim juga sama 6, dan mad lazim musaqqal dan muhaffaf semuanya juga dibaca panjang. Itulah mengapa tema kita pada malam hari ini tol, jalan tol. Karena yang kita bahas secara garis besar itu adalah jalan ya, mad yang dibaca panjang 4, 5 dan 6 harokat. Masih banyak yang lain sebenarnya Bapak Ibu ya, mad-mad yang madlin, kemudian mad arid li sukun. Namun ya waktu kita tidak memungkinkan. Ini saja baru 2 Bu ya, baru 4 Bu ya. Secara garis besarnya saja itu sudah menghabiskan waktu kita kurang lebih 1 jam. Insya Allah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Terkait materi kita Bapak Ibu silahkan. Saya Ustadz. Ya silahkan Bu. Benar saya nih. Makasih Ustadz. Yang tadi masalah ini kan kami lagi sampai ini ya, masalah mad munfasil yang jaiz itu ada hukmi sama hakiki itu loh Ustadz, bedanya apa? Karena kami belum bisa, atau bahasa Arabnya kan
belum paham itu loh. Untuk membedakan untuk yang hakiki sama yang hukmi, Hukmi. Ustaz. Iya, Iya. betul Bu. Ya, ada apa namanya? Jaiz munfasil hakiki dan hukmi. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Pak Ustadz, biar Syifa bantu Pak Ustadz ya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand-nya ya, agar tertib dan agar kondusif juga. Baik, syukran. Di sini sudah ada Bapak Sudarno yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya Assalamualaikum. duluan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya Ya, tentang mat tamkin. Ya. Mat tamkin yang panjang 2 rakaat. Ya bertasjid dan berokat kasroh. Bertemu dengan ya sukun. Ini ada 2 jenis ini. Yang saya tanyakan ini apa tulisannya apa masuk ya? Contohnya Al-Mutafifin ayat 18. Ya. Lafi iliyin itu kan ya bertasib dengan kasroh, di sampingnya ada ya sukun. Dan ada lagi yang ini Al-Maidah ayat 111 ini. Ya. Al-Hawariyin. Nah, ini ya-nya berokat kasroh panjang. Apa sama misalnya dibalik-balik itu? Ya, siap. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima Sudarno. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu Teh Sifa. Oh baik Pak Ustadz, kalau begitu kita tampung terlebih dahulu ya. Syukran Bapak Sudarno untuk pertanyaannya. Kita lanjut kepada Kak Fatir ya. Silakan Kak Fatir untuk dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Fatir bagaimana untuk mikrofonnya boleh di-on-kan kembali? Di surah Al-Baqarah ayat 245 itu ada huruf sin pada bacaan huruf kecil. Di surah Al-Baqarah ayat 245. Iya. Itu bacaannya kayak gimana? Ayat 245. 245. Ya. Baik. Silakan yang lainnya Teh. Baik, syukran Kak Fatir. Kita lanjut ke Umi Baiti Rohmah. Silakan Umi. Iya, Ana izin bertanya. Ana masih bingung sama mat yang ini. Kan ada yang namanya mat majid mutasil, mat jaiz munfasil. Nah, selain itu ada mat apa lagi, Ustaz? Afan, Ana agak sedikit nggak paham yang ada huruf wawunya terbalik itu. Itu udah disematkan sama Ustazah. Jadi coba Usti pencet aja yang udah disemat. Iya. Baik. Udah, Teh Sifa? Baik, syukran Ibu Umi Baiti ya. Selanjutnya masih ada 2 peserta lagi Pak Ustadz. Selanjutnya ini ada Ibu Hasnidar dari Balikpapan. Ya. Kalian bertanya, silakan Ibu. Baik, syukran Teh Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Itu tadi penjelasannya tentang mat jaiz sama mat wajib Ustaz ya. Terus kita patokannya di alis. Terus bagaimana kalau alisnya hilang? Nah, tetap dibaca panjang 4 atau 5 tadi ya. Kalau bertemunya ada. Berarti kalau ngelihat tadi penjelasannya Ustadz, berarti patokannya mat jaiz sama mat wajib itu karena ada mat tobi'i ya. Kaidah apa kaidah atau apa istilahnya itu Ustadz? Ada mat tobi'i bertemu hamzah atau alif, maka itu mat jaiz atau mat wajib ya Ustadz ya. Iya, betul Bu. Ya, syukron Ustadz, itu aja. Ya, siap. Baik, syukron. Dan di sini ada Ibu Sri Nur Hidayah. Silakan Ibu Sri. Baik, Teteh, syukron. Ustaz, mohon izin bertanya. Ini untuk biasanya kan kita praktekin ke anak-anak ya. Kalau untuk bacaan mad wajib dan mad jaiz itu kan panjangnya 4 sampai 6 harokat. Itu cara mempraktekannya sama anak-anak supaya anak-anak itu paham itu caranya seperti apa? Baik.
mungkin ada gerakan bagaimana supaya mereka itu paham kan mungkin kalau kita orang dewasa kan kita bisa memahami, bisa mengkira-kira gitu. Tapi untuk anak-anak itu bagaimana gitu. Syukron. Baik, terima kasih Ibu. Baik, syukron Ibu. Selanjutnya terakhir di sini ada Bapak Ibu Kiki ya. Silakan Bapak Ibu Kiki boleh dibuka mikrofonnya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya ya, kan di dalam Al-Quran itu ada huruf hijaiyah ya. Itu salah satunya itu hamzah dan alif kan. Iya Bu. Hamzah itu biasanya kan berharokat ya. Sedangkan alif itu fungsinya sebagai mad kan. Ya, betul. Nah, sekarang di mad wajib mutasil itu alif ketemu hamzah, ya kan? Nah, sedangkan di mad jaiz munfasil itu alif bertemu alif berharokat. Nah, alif berharokat itu yang dimaksudnya itu hamzah atau bagaimana ya Ustadz? Begitu. Kasih. Sama-sama. Baik Ibu. Syukran. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu dan kita jawab dulu terlebih dahulu ya. Bapak Ibu semua. Silakan Pak Ustadz. Baik, tadi ya, yang pertama adalah pembagian mad jaiz munfasil, ya. Nah, ada pembagian mad jaiz munfasil itu ada yang hukmi dan ada yang hakiki. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mad jaiz munfasil itu betul, dia ada pembagiannya dua, satu jaiz hukmi dan jaiz hakiki. Nah, jaiz munfasil yang hukmi itu adalah itu terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya bersambung. Nah, tetapi secara hukum dia terpisah. Ya, seperti Quran surat Al-Kafirun, ya ayyuha. Ini adalah mad hukmi, mad jaiz munfasil hukmi. Mengapa? Karena tulisan dan maknanya itu masih bersambung, dia tidak berpisah. Bersambung di sini maksudnya begini, Bu. Ya, sekalipun dia terpisah, ini iya-nya tidak menyatu, tapi matnya itu masih pada arti yang sama, tidak berbeda. Ya, ha antum juga sama, masih satu makna. Ya, maknanya itu bersambung itu maksudnya kalau dia tulisan, ya ini kan tulisannya terpisah, Bapak Ibu. Ya, kemudian ayyuhanya itu di sini. Padahal kalau kita lihat, kalau tulisan Arab itu biasanya kan ya itu sudah beda arti ya. Ayyuha mungkin sudah beda. Tapi ini adalah secara tulisan dia, tulisan dan maknanya itu bersambung. Hukumnya saja yang terpisah. Nah, hukumnya dia terpisah. Inilah yang disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Sebenarnya Bapak Ibu, ini hanya pengetahuan tambahan saja. Jika memang Bapak Ibu ingin mengetahuinya, ya. Tetapi yang paling pokok itu adalah membacanya. Tapi misalkan ingin memperdalam lebih dalam lagi untuk diajarkan dan sebagainya, nah bisa kita pelajari. Tetapi ini yang pertama adalah jaiz munfasil hukmi itu secara tulisan dan maknanya bersambung. Bersambung itu maknanya tidak terpisah Bapak Ibu. Ya ayyuha wahai tetap sama. Ya, artinya ya ayyuha wahai sama ya. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Kata wahainya itu masih menyatu di kalimat ini. Jadi tulisan dan maknanya bersambung, maka dia disebut mad jaiz munfasil hakiki. Sedangkan hukmi, mohon maaf. Sedangkan yang hakiki itu adalah terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan makna dia terpisah. Jadi maknanya pun terpisah, tulisannya pun terpisah. Contoh, fasajadu itu satu makna Bapak Ibu. Tulisannya pun berbeda. Kemudian illa, nah itu juga sudah berbeda. Fasajadu di sini sudah memiliki makna, maka sujudlah. Ya, maka sujudlah. Kemudian kesininya kecuali. Ini sudah ada kata mereka di sini. Fasajadu itu sudah dua makna yang terpisah. Jadi bukan hanya tulisan, tapi makna pun mereka terpisah. Maka jika menemukannya, nah ini disebut mad jaiz munfasil hukmi. Hakiki. Bagaimana kita tahunya? Nah ini Bapak Ibu,
bahasa Arab mungkin ya. Kita masuk kepada materi bahasa Arab. Cuman mohon maaf lagi-lagi saya ingatkan, ini hanya keperluan untuk jika kita ingin memperdalam. Nah, tetapi kalau misalkan kebutuhan kita adalah membaca, ingin tahu polanya, bacaannya seperti apa, maka tidak menjadi suatu keharusan ibu harus hafal misalkan. Oh ini hukmiyah hakiki, sebab ketika kita membaca talaki pun tidak akan ditanya ini hukmi atau hakiki. Tetapi jika ibu ingin misalkan memperdalam, maka boleh. Ya. Nah, bolehnya adalah satu, kalau hukmi itu tulisan dan maknanya bersambung, seperti di surat Al-Kafirun, ya ayyuha. Kalau hakiki itu tulisan dan maknanya terpisah. Fasajadu itu maknanya adalah sujud. Kemudian illa kecuali. Nah, itu artinya tulisannya sudah berpisah. Kemudian illanya pun terpisah. Illanya pun maknanya tidak sama dengan sajadu. Kalau ini ya-nya itu adalah masih tetap wahai, ayyunya juga sama. Ya ayyuha itu masih satu tulisan dan maknanya itu masih bersambung. Kalau ini yang hakiki fasajadu sujud illa kecuali. Dua makna ya, ada dua makna di sini, maka dia dimasukkan kategori jaiz munfasil hakiki. Begitu Bu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kalau tidak salah dari Pak Sudarno ya, tentang mad tamkin. Betul Pak ya? Tesifa ya, tolong ingatkan saya. Betul Pak Ustaz. Okay. Nah, mad tamkin itu satu ada di surat Al-Baqarah ayat 61 ya, An-Nabiyyin, kemudian surat 77, kemudian ayat 177, 213 Al-Baqarah masih ada, Ali Imran ayat 20, kemudian ada juga di surat Al-Mutaffifin ya. Nah, bedanya dengan ayat yang dikata hawariyin kalau tidak salah Bapak ya? Ya betul Pak. Nah, betul Pak Ustaz. Betul Pak ya? Tolong diingatkan ya. Pak. Yang satunya ya bertasjid dengan kasroh. Sebelahnya ada ya sukunnya. Yang satunya ya bertasjid langsung kasroh panjang. Itu bedanya itu. Bertasjid berharokat kasroh, di sampingnya ada ya sukun. Yang Al-Baqarah ayat nomor 1 ini ya bertasjid berharokat kasroh panjang. Itu apa pengaruh beda-beda tulisan ini Pak Ustaz? Nah, pertama Bapak ya, kita harus tahu dulu makna dari apa pengertian dari mat tamkin. Mat tamkin itu adalah kan hukum bacaan panjang yang terjadi ketika dua huruf ya bertemu dalam satu kata. Nah, ini ya catatannya adalah dalam satu kata ya mereka bertemu maka dibacanya sebanyak 2 sampai 6 harokat. Ya. Nah, contohnya adalah di surat Al-Mutaffifin, Illiyin, atau di surat An-Nisa, Huyyitum. Nah, ada ya sukun, ada ya bertasydid bertemu ya sukun. Nah, ya bertasydid dan bertemu ya sukun. Sedangkan hawariyun, Bapak ya kalau tidak salah ya. Ya, mohon maaf. Ya. Betul. Ya. Nah, itu tidak termasuk kepada mat tamkin. Karena pertemuan ya dalam satu kalimat itu setelahnya sukun. Seperti di Illiyin, Mutaffifin ya. Atau misalkan Ali Imran, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum, atau misalkan anta waliyyi, yi-nya di situ ya bertasdid, kemudian ke situnya ya sukun. Tidak ada yang panjang. Tanda panjang. Jadi ada catatannya saja Pak, sekalipun terlihat sama tetapi tidak kemudian masuk kepada mat tamkin. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada ini keliran boleh di ini Pak, boleh disampaikan. Sama halnya Bapak Ibu dengan mad jaiz munfasil. Kalau Bapak Ibu simak baik-baik, mad jaiz munfasil itu ada yang menyerupai mad wajib muttasil.
bukan saya katakan mad tamkinin ada yang menyerupai, tapi semirip dengan mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil itu ada yang menyerupai mad wajib muttasil, tanda alis bertemu hamzah. Nah, tapi secara hukum dia disebut mad jaiz munfasil. Ada juga mad wajib muttasil, yaitu di mana tanda alis bertemu alif berharokat, tapi dia disebut mad wajib muttasil. Seperti haulai. Nah, itu adalah mad jaiz. Ya, seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, la ilaha ulai, secara hukum dia ini adalah bertemu hamzah, harusnya mad wajib, tapi dia disebut mad jaiz. Nah, pada mad tamkin juga sama, tidak semua ya sukun dalam satu kalimat itu disebut mad tamkin. Ada beberapa hal yang mesti kita lihat lagi juga faktor lainnya. Begitu Bapak Sudarno, barakallah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Kemudian satu lagi dari Ibu siapa teh Sifa, mohon maaf. Ibu Umi Titi ya Ustadz ya? Iya, ada terkait tadi ya, mat yang panjang itu selain mat jaiz dan mat wajib, betul Bu ya? Kalau tidak salah. Nah, ada Bu yang masuk kategori mat far'i itu tadi ya, ada mat jaiz munfasil, wajib muttasil, kemudian ada mat mat lazim musaqqal, kemudian ada mad lazim mukhaffaf, ada lagi mad lin, mad arid li sukun ya. Kemudian ada mad iwad. Nah, itu semua masuk kepada kategori mad far'i. Yang dibacanya seperti tadi tamkin juga sama, mad 2 sampai 6 harokat masuk di bacaan yang panjang. Ya, jadi kalau Ibu misalkan bingung apakah hanya mad jaiz, ada Bu, setelah dari mad jaiz wajib itu ada mad lazim, kemudian ada mad iwad, mad lin, kemudian mad arid li sukun, kemudian ada mad mad tamkin juga sama mad badal. Nah, itu juga bagian dari mad far'i. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah nah ini Ibu ya, alif dan hamzah. Nah, ini sebenarnya satu pertemuan bisa 1 jam Bu kita terkait membahas alif dan hamzah. Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, sebentar. Kita cek Bu ya. Bapak Ibu, kalau saya tuliskan ya, saya tuliskan terlebih dahulu, mohon maaf ya. Kemudian nah ya, kemudian ini. Bapak Ibu, yang mana disebut alif, yang mana disebut hamzah? Atau kita ke Quran? Alif yang ada harokatnya. Nah, coba Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf. Yang mana disebut alif, yang mana disebut hamzah? Kalau ini apa Bapak Ibu? Alif. Alif atau hamzah, Pak? Alif. Kalau ini? Ustaz. Hamzah. Alif. Alif. Hamzah. Kalau ini alif. Yang ada harokatnya hamzah itu alif. Yang ada harokatnya hamzah. Oke. Hamzah. Kalau misalkan Bapak suka ada gini, ya. Oh, Mas pakai bahasa Sunda lagi. Mohon maaf. Nah, kalau ini? Hamzah. Hamzah. Berarti Hamzah. Ini sama ini hamzah Bapak ya? Iya. Sama. Sama Hamzah. Bapak. Nah, tadi pertanyaan Ibu yang tadi ya. Bu, ya. Apa bedanya hamzah dengan alif? Nah, ini Bu. Kalau hamzah itu adalah alif berharokat. Nah, hamzah itu asalnya ini Bapak Ibu. Ya. Ustadz, kalau ini apa? Sama hamzah, tapi dia adalah alif berharokat, maka dia dikurungkan di sini. Disebutnya adalah hamzah alif berharokat. Hamzah itu yang ini, kepala ain. Nah, ini adalah alif berharokat.
Bisa disebut hamzah, bisa. Tapi ada selanjutnya yaitu adalah alif berharokat. Sedangkan alif itu adalah tanpa ada harokat. Maka pada mad jaiz munfasil itu adalah pertemuan antara alis dan alif berharokat. Makanya disebutnya alif berharokat, Pak. Ya, Bu ya. Bukan hamzah, tapi alif berharokat. Nah, ini. Nah, sedangkan hamzah itu yang ini. Apakah misalkan ini tidak disebut hamzah? Bisa jadi, tapi tepatnya itu adalah alif berharokat. Jadi pertemuan alis dengan alif berharokat. Kalau hamzah yang ini. Ya. Apakah ini hamzah? Sebab nanti misalkan ada Bapak Ibu ya yang disebut dengan alif alif maksurah, kemudian ada alif yang munqata'ah, kan suka ada Pak ya. Nah, itu juga sama ada alif disebutnya. Nah, kalau ini adalah alif tidak berharokat. Ini disebut mad. Kalau alif tidak berharokat ini disebut mad tobi'i. Bu. Kalau ini disebutnya alif berharokat. Apakah hamzah? Bisa. Ya, disebut hamzah. Tapi untuk membedakan dengan kepala ain, maka ini harus kita sebutkan alif berharokat. Maka pada mad jaiz itu adalah tanda alis bertemu alif berharokat, bukan hamzah. Kalau ibu menyebutkan hamzah, maka di sini disebut mad wajib. Nah, maka di sini harus disebut alif berharokat, bukan alif saja tapi alif berharokat. Kalau ibu menyebutkan alif saja tanpa ada harokatnya, maka masuk pada mad tobi'i. Kalau ibu menyebutkannya dia itu hamzah, ibu masuk kepada mad wajib muttasil. Kalau ibu menyebutkan pertemuan alis dengan alif berharokat, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Begitu Ibu. Afwan Ustadz, berarti Ustadz ya kalau misalnya kayak saya nih yang nggak paham kaidah bahasa Arab, penulisan bahasa Arab, berarti ini bisa dijadikan tanda ya, maksudnya untuk membedakan mana jaiz, mana wajib dari hamzahnya ini aja ya. Kalau hamzah berarti wajib, kalau dia alif berharokat berarti jaiz ya. Ya, betul Bu. Simpelnya, sederhananya begitu. Jadi pertemuan cirinya itu alis bertemu alif berharokat, alis bertemu hamzah. Atau ibu misalkan kalau ibu memiliki mushaf Indonesia, itu lebih simpel lagi. Mad jaiz biasanya itu diberi tanda warna hijau pada mushaf Indonesia yang bertajwid. Sedangkan mad wajib itu berwarna biru. Dan bentuk alisnya pun ibu berbeda. Nah, kalau ibu perhatikan ini Bu, di Al-Quran ya, alis yang ini bertemu hamzah itu beda, seperti martil. Kalau saya katakan seperti martil ya, seperti palu Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang mad jaiz itu adalah yang ini Bapak Ibu. Nah, ya, alisnya tipis ya. Oh iya, lebih tipis Ustaz ya. Betul. Oh, baru paham saya. Karena yang saya yang tidak paham bahasa Arab itu kadang-kadang kan ada kaidah juga mengatakan bahwa mad wajib itu adanya alis itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau yang jaiz lain kata. Tapi karena keterbatasan pemahaman tentang bahasa Arab, mana satu kata, mana yang lain, berarti kita bisa jadikan patokan itu tadi ya Ustaz ya. Iya, betul Bu. Hamzah alif berharokat ya. Sama alis ini ya, ada yang tebal, ada tipis. Nah, betul Ibu, jadi patokannya. Berharga banget malam ini. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik Ibu. Kemudian Ibu tadi ya. Ahwan. Ya. Maaf, itu berarti maaf ya, saya bisa bukan menyimpulkan ya. Saya berpikirnya gini, berarti mad wajib maupun mad jaiz sama-sama bertemu dengan hamzah, tetapi untuk yang mad jaiz itu hamzahnya secara tulisan aja alif berharokat gitu ya Ustaz ya, Ustaz. Apa ya salah? Bu? Ya, tetapi kalau misalkan Ibu menyimpulkan seperti itu nanti akan Bu ya, pabaliut, bukan apa sih istilah pabaliut. Akan membingungkan nanti Bu. Jadi cukup saja kita langsung memakai alif berharokat.
Kalau Alif ibu berharokat. misalkan pakai hamzah tapi alif berharokat itu nanti akan membingungkan. Iya. Jadi Nah, secara jadi tulisan itu pakai alif berharokat gitu ya. berharokat. Jadi dilihat dari tulisannya aja. Nah, Walaupun betul. artinya itu alif berharokat itu adalah hamzah gitu kan. Ya, Gitu. betul. Betul, Bu. Terima Betul. kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kemudian Bapak Ibu, yang tadi kalau tidak salah ada yang dhammah terbalik. Ya. Nah, tambahan juga dhammah terbalik Bapak Ibu itu adalah masuk pada kategori mad asli. Ya. Mad asli yang 2 harokat. Nah, seperti contoh yang ini. Nah, ini adalah mad 2 harokat, Bu. Ya. Dia masuk kepada mad asli. Mad asli pasangannya bukan pasangannya. Yang masuk kategori mad asli itu 1. Bukan hanya alif, waw, dan ya. Atau yang kita singkat dengan Mbak Ayu, bukan, ya, bukan Mbak Ayu saja. Indonesia Bapak Ibu itu ada 7. Nah, 1 alif sebelumnya bertemu fathah, nah ya, kemudian ada fathah berdiri, kemudian alif bertemu fathah bertemu alif bengkok, kemudian ada lagi kasroh bertemu ya sukun, kemudian kasroh berdiri. Nah, selanjutnya ada lagi dhammah bertemu waw sukun dan dhammah terbalik. Nah, dhammah terbalik itu yang ini. Nah, itu masuk pada mad asli atau mad tobi. Atau kalau ibu pernah mengikuti tahsin, 1 modul A yang membahas tentang mad asli, ya, itu ada rumusnya 322. Ya, kalau ibu ada yang di sobat ngaji yang sudah pernah ikut ya, tahsin 1 modul A, itu ada rumusnya. Jadi mad tobi itu tidak hanya alif, waw, dan ya. Mohon maaf ya, sekali lagi, tidak hanya alif, waw, dan ya. Betul. Ciri mad tobi itu adalah alif, waw, dan ya. Alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Tapi ada tambahan Bapak Ibu ke Indonesia kita. Ya, ada alif berharokat, ada fathah berdiri, ada fathah bertemu alif bengkok seperti di Quran surat Ad-Duha. Kemudian ada fathah berdiri tadi. Kemudian ada kasroh bertemu ya sukun, betul itu sudah lumrah ya. Kemudian ada kasroh berdiri. Nah, kasroh berdiri itu juga bagian dari mad tobi'i. Kemudian ada dhammah bertemu waw sukun seperti taktulun. Nah, ini adalah mad tobi'i. Kemudian ada dhammah terbalik yang ini. Dhammah terbalik itu dibacanya 2 harokat sama. Tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah sin, huruf sin kalau tidak salah ya. Betul Teh Sifa? Tolong diingatkan saya. Iya Pak Ustadz, betul. Sinnya itu gimana? Mohon maaf. Afatir dibaca apa gitu ya? Di Kalau tidak salah. Ayat 245. 245 ya? Ya. Itu bacanya gimana ya? Saya suka bingung. Yang 245 ya? Yang man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yabsut ilaihi wa ilaihi turja'un. Nah, yang membingungkannya itu adalah pasti apakah dibaca sin biasa, betul ya? Ataukah dibaca sod, ya? Betul lah ya? Itu yang membingungkan. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji yang Allah muliakan, Bapak Ibu pernah dengar ayat-ayat ayat-ayat gharibah? Pernah Ustaz. Nah, pernah Bapak Ibu ya? Nah, sebenarnya ini juga masuk kategori ayat-ayat gharibah. Nah, seperti pada kalimat wayabsut. Apakah boleh dibaca memakai huruf sod atau sin? Sebenarnya dua-duanya boleh Bapak Ibu. Ya, dibaca sin ya Ustaz. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu.
Ya, bisa dibaca sin. Apakah boleh dibaca sod? Boleh. Tapi Bapak harus menentukan, Bapak mau baca yang mana. Biasanya susah kita bedakan. Mengapa saya katakan susah kita bedakan? Sebab antara sin dan sod itu yang kita bunyikan itu kadang sama. Waya besut. Padahal keluarnya berbeda. Nah, jadi Afatih ya kalau tidak salah ya. Boleh, tidak usah bingung. Pilih saja misalkan mau bacanya pakai sin, maka baca pakai sin saja. Waya besut. Ya, wa ilaihi turja'un. Tidak harus memakai sod. Adapun yang memakai sod pun ada ya, riwayat lain pun sama ada yang memakai sod. Sama dengan seperti mad jaiz. Nah, ada yang mad jaiz. Ustaz, boleh 2 harokat? Boleh. Tapi itu adalah riwayat yang lain. Ini juga sama. Di sini boleh dibaca sin atau pilih saja misalkan saya mau baca sin saja, maka silahkan dibaca sin. Tidak harus sod begitu. Itu mungkin ya. Masih ada Tesifa yang belum terjawab? Afwan Ustadz, maaf. Ya, Bu Hasnida, silakan. Ya, tadi kan boleh dibaca sin atau sod. Itu ketika tilawah atau ketika membaca Al-Quran. Nah, kalau misalkan dibacanya ketika sholat, kita boleh memilih juga, Ustadz? Iya, sama Bu. Tetap Bu berlaku. Misalkan Ibu mau baca sin, ya baca sin aja gitu. Tidak harus sod. Karena terkadang kita baca sod, tapi yang keluarnya sin. Biasanya begitu Bu. Ya. Karena sod ini huruf yang sering tertukar dengan huruf sin. Entah itu dia misalkan berharokat sukun, dhammah ataupun fathah. Nah, jadi bukan saya patokannya karena kita sering tertukarnya, bukan Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu boleh membaca sod itu diganti dengan sin. Waya besut. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang belum saya jawab? Afwan Ustaz, izin bertanya sebentar. Ya, silakan. Ada Ibu. Jika kita ingin menghitung biar kita mengetahui cara membaca mat itu pakai jari atau bisa atau tidak? Nah, sama satu lagi. Tesifa, mohon maaf sebentar ya. Nah, silakan Ustaz. Bapak Ibu, untuk memudahkan, ini bukan jadi patokan Bapak Ibu ya, untuk memudahkan mengukur apakah ketukan 4-5 atau 6 itu tepat atau tidak, maka boleh menggunakan media yang lain. Tapi Ibu jangan sambil sholat Bapak Ibu. Kalau sambil sholat Ibu ketukan atau misalkan begini-begini, nah ini batal sholat kita Bu. Jangan ya. Yang maksud saya itu ini kalau Ibu ingin sedang bertadarus misalkan, maka untuk memudahkan Bapak dan Ibu agar terukur nih 4-5, 6 harokatnya boleh memakai jari. Ya, misalkan ya mim bani Israil, ya bisa ya pakai jari atau misalkan ketuk di meja 4-5 sampai 5 ketukan itu boleh. Kemudian tadi ya saya lupa bagaimana cara mengajarkannya ke anak-anak. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengajarkannya ke anak-anak ya, membaca panjang 4-5 harokat ini, saya pun sama Bapak Ibu mengajarkan ini ke anak-anak ya. Mengajarkan metode yang sama ke anak-anak. Cara yang membaca 4-5 harokat ini sebenarnya lebih mudah ibu membaca pun anak mengikuti ibu. Ya, atau bapak. Jadi jangan begini Bu. Ibu baca panjang misalkan. Kemudian anak dibacanya pendek. Ibu biarkan, jangan Bu. Ya, jangan. Harus berbarengan. Ibu baca panjang, maka murid ibu pasti akan baca panjang. Terlepas dia misalkan nanti Ustadz dia nggak nyampe. Misalkan dia tidak nyampe karena nafasnya yang pendek. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengakalinya pada tempo. Nah, makanya sering saya sampaikan di beberapa tempat Bapak Ibu, terutama guru-guru yang mengajarkan di sekolah formal misalkan,
atau misalkan yang di madrasah ataupun di lembaga yang lainnya di TK, kalau ibu membaca berbarengan dengan anak, tolong temponya itu jangan diperlambat. Kalaupun diperlambat misalkan ya, maka ada ketentuannya. Kalau ibu membaca temponya panjang, temponya cepat, misalkan bacaannya cepat, maka ketukan 4-5 itu bisa tercapai. Tapi misalkan kalau temponya lamban, ibu membaca tempo lamban nih, iramanya lamban, maka yang tadinya 4-5 harokat itu cuman 3 ketukan saja. Karena tempo ibu lamban. Nah, jadi permainannya itu di tempo. Nah, untuk mengajarkan ke anak-anak, terutama yang masih SD misalkan ibu ya, tidak usah ibu menjelaskan ini mad jaiz, ini mad wajib. Ya, cukup ibu praktekkan bacanya panjang saja 4-5 harokat. Untuk guru itu memang wajib harus tahu bahwa 4-5 harokat itu adalah mad jaiz atau mad wajib. Tapi bagi anak, ya misalkan anak SD kelas 1, kelas 2, ibu jangan dulu kenalkan dengan istilah karena nanti dia akan bingung sendiri. Cukup ibu mempraktekkan dan ibu tunjuk secara oh ini dibaca panjang ya nak, 4-5 harokat. Nah, ibu baca panjang ya biar anak bisa mengikuti. Ya, kalau ibu misalkan bacanya pendek, maka anak pun akan mengikuti bacaan ibu yang pendek. Gitu mungkin jika ibu ingin menerapkan pada peserta didik ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab pada malam hari ini. Silakan Teh Sifa. Baik, syukran Ustadz untuk pembelajaran materi pada malam hari ini, juga tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Masya Allah juga sudah terjawab, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua masih semangat untuk malam hari ini Bapak Ibu? Semangat. Atau udah ada yang mulai mengantuk nih Bapak Ibu semua? Sudah cukup. Masya Allah sudah cukup. Baik, kalau begitu sedikit informasi saja Bapak Ibu semua dari Syifa untuk mengenai kelas tasin bersama Sobat Ngaji ini. Mungkin pastinya pada malam hari ini pasti ada yang baru bergabung ya Bapak Ibu semua. Dan untuk tambahannya mohon maaf Pak Ustadz, mohon izin untuk kita stopkan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini untuk pertama kalinya, insya Allah kita kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji ini akan kita rutinkan di setiap hari Ahad malam dan juga di setiap Rabu malamnya. Dan insya Allah juga ada kelas Tasin private-nya yang akan kita mulai di hari Senin hari besok ya. Untuk kelas tasin private-nya ada kelas tasin tajwid, tasin makomat, tasin makhorijul huruf, dan yang terbaru kita membuka kembali untuk kelas tikror untuk dewasa. Itu baru kita buka untuk tikror ini bagi Bapak Ibu yang kesulitan bacaan ayat Al-Qur'annya di huruf hijaiyahnya. Nah, Syifa sarankan Bapak Ibu bisa mengikuti kelas tasin private tikrornya seperti itu. Dan untuk pembelajaran malam hari ini yaitu panjang mad wajib dan juga mad jaiznya juga ada di modul-modulnya juga loh Bapak Ibu semua ya. Tentunya ada di kelas tasin tajwidnya. Insya Allah untuk modulnya juga sudah disiapkan dengan lengkap mulai dari mad 2 harakat, mad panjang 4 harakat, 6 harakat dan masih banyak lainnya lagi ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat dan semangat nih ya untuk memperbaiki lagi bacaan ayat Al-Qur'annya, bisa ikutan kelas tasin private-nya bersama Sobat Ngaji dan dapat menghubungi nomor Syifa di kolom komentarnya yang udah Syifa bantu lampirkan di sana. Nanti boleh dihubungi, langsung diklik saja, ataupun Bapak Ibu bisa melampirkan nomor teleponnya di kolom komentarnya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut di sana seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas tasin private-nya, ataupun masih ada yang bertanya untuk terakhir nih sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Apakah sudah cukup? Baik, kalau begitu, baik di sini ada Ibu Putri. Silakan Ibu Putri.
Sholat, Mbak. Oh iya, baik kalau begitu. Syukran Ibu Putri. Kalau begitu, jika tidak ada yang bertanya, nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di kelas Tasin Akbar di setiap hari Rabunya untuk bedah tajwidnya, dipasangkan alarmnya agar tidak ketinggalan untuk informasinya. Nah, barangkali dari Ustadz Rozak ada tambahan informasi ataupun motivasi sebelum kita tutup, boleh ditutup kajiannya, nanti disambungkan oleh Sifa untuk penutupan Zoom-nya. Silakan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, sobat ngaji yang Allah muliakan, Bapak Ibu ya, jangan patah semangat dalam mempelajari Al-Quran, apalagi memiliki pikiran bahwa wah Pak Ustadz ini ngajinya susah, atau misalkan saya sulit belajarnya gini-gini. Jangan Bapak Ibu ya, sebab kalau Ibu mengatakan demikian meragukan kemudahan Al-Quran, maka sama saja kita meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menjamin kemudahan Al-Quran itu bukan saya Bapak Ibu, bukan para ulama tajwid, bukan. Tapi yang menjamin kemudahan Al-Quran itu adalah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرٍ. Bahwa sungguh Al-Quran itu telah diturunkan dalam keadaan mudah. Nah pertanyaannya balik lagi nih, Bapak dan Ibu ini mau tidak membaca Al-Qurannya, mau tidak mempelajarinya. Jadi kalau kita sampai kemudian ragu dengan kemudahan Al-Quran, sering saya sampaikan dimanapun, berarti kita sama saja meragukan jaminan yang Allah berikan kepada kita. Sebab yang menjamin kemudahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi Bapak Ibu ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan di mana nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang mana otomatis Bapak Ibu ya, aktivitas kita itu tidak boleh jauh dari Al-Quran. Ya, jadi tetap Bapak Ibu semangat ya, yakin bahwa Al-Quran itu mudah, maka Allah akan memberikan kemudahan itu kepada kita. Yakin Al-Quran itu mudah, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah. Kalau Bapak Ibu jauh dari Al-Quran, maka jangan kita berharap Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah. Sebab hubungan kita pun jauh dengan Al-Quran. Tapi sebaliknya, jika kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah harapan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu akan benar-benar tercapai, akan benar-benar hadir Al-Quran itu di nanti di pertimbangan atau di mana di saat amal kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sehat-sehat selalu dan tetap semangat mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua termasuk kepada keluarga Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu Teh Syifa barangkali. Baik, syukran Pak Ustadz untuk tambahannya. Dan Sifa juga sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rozak untuk pemaparan materi, penjelasannya, dan juga tanggapannya yang luar biasa, juga bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya untuk Sifa pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sedang ada di rumah, yang ikut mengikuti kelas Taskin Akbar pada malam hari ini. Dan juga Sipa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di hari Rabu malamnya kelas bedah tajwidnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, mari kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim sahabat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Mohon izin kami akhiri.